Harga emas melesat ke rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan di hari Rabu seiring dengan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global yang mendorong investor memburu aset safe haven. Ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed turut memperkuat rally logam mulia. Harga emas spot melonjak 0,9% menjadi $4.628 per ons setelah sebelumnya menyentuh rekor intraday di level $4.641. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat ditutup menguat 0,8% ke posisi $4.635 per ons. Dari sisi geopolitik, ketegangan kembali memanas setelah Iran memperingatkan negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pasukan Amerika Serikat bahwa pihaknya akan menyerang pangkalan militer Amerika jika Washington melakukan intervensi terkait dengan protes di dalam negeri. Di sisi lain, Menteri Denmark dan Greenland dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance setelah Presiden Donald Trump kembali menyuarakan tuntutan agar Amerika Serikat menguasai Greenland. Dari data ekonomi, penjualan retail Amerika Serikat pada November melampaui ekspektasi, sementara indeks harga produsen sesuai proyeksi bulanan, namun lebih tinggi secara tahunan. Ya, selanjutnya bisa dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street merosot pada hari Rabu dipimpin penurunan indeks Nasdaq yang seiring kejatuhan saham teknologi ketika investor beralih ke sektor yang lebih defensif. Saham perbankan juga melanjutkan tren negatif setelah rilis kinerja kuartalan yang beragam, serta tertekan kekhawatiran atas rencana Presiden Donald Trump untuk membatasi suku bunga kartu kredit. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan Bursa Amerika Serikat di dini hari tadi. Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,09% ke level 49.149, S&P 500 terkoreksi 0,53% ke 6.926 dan Nasdaq Composite yang turun 1% ke level 23.471. Berikutnya bursa ekuitas Eropa berakhir di level tertinggi sepanjang masa didorong penguatan saham sektor kimia dan kesehatan di tengah perhatian investor terhadap dampak kelanjutan ketegangan geopolitik global. Stock 600 ditutup menguat 0,18% ke posisi 611,56 di tingkat regional. DAX Jerman melemah 0,53% ke posisi 25.286 dan FTSE 100 Inggris yang menguat ke 10.184 menguat 0,46%. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk melaporkan telah menghabiskan 100% dana IPO sebesar 13,57 triliun rupiah. Ya, adapun dana IPO digunakan untuk sejumlah pos meliputi modal kerja Goto, penyertaan di Tokopedia dan PT Dompet Anak Bangsa, hingga penyertaan pada Goviet Technology Trading Joint Stock. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk menghabiskan dana penawaran umum saham perdanaan atau initial public offering sebesar 13,57 triliun rupiah. Direktur Keuangan Goto, Simon Takleng Ho, menjelaskan Goto mendapatkan hasil penawaran umum senilai 13,72 triliun rupiah dari IPO pada tahun 2022 lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,07 triliun rupiah telah direalisasikan untuk modal kerja Goto. Lalu sebesar 4,07 triliun rupiah untuk penyertaan pada PT Tokopedia. Goto juga menggunakan sebanyak 3,39 triliun rupiah dana IPO untuk penyertaan pada PT Dompet Anak Bangsa atau GoPay. Kemudian sebesar 678,7 miliar rupiah untuk penyertaan pada PT Multifinance Anak Bangsa, lalu sebesar 274,8 miliar rupiah untuk penyertaan pada Velox Digital Singapore Pte dan 273,96 miliar rupiah untuk penyertaan pada Goviet Technology Trading Joint Stock. Goto juga telah menghabiskan dana IPO sebesar 508,6 miliar rupiah untuk modal kerja PT Dompet Anak Bangsa. Dengan demikian, jumlah dana IPO Goto yang telah terpakai adalah sebesar 13,57 triliun rupiah atau telah sepenuhnya terpakai. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, PT Indika Energi Tbk memperluas portofolio bisnis dengan mendirikan anak usaha baru yang akan bergerak di sektor manufaktur kendaraan bermotor. Ya, langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi usaha perseroan ke sektor non-batubara dan berkelanjutan. Pembentukan entitas tersebut dilakukan melalui dua anak usaha Indika Energi, yaitu PT Energi Makmur Buana dan PT Mitra Motor Group, yang secara resmi mendirikan PT Invi Manufaktur Andalan Indonesia pada 12 Januari 2026.
Corporate Secretary Indika Energy Adi Pramono menyampaikan bahwa pendirian anak usaha tersebut telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sesuai regulasi pasar modal. Adapun anak usaha tersebut akan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, termasuk industri karoseri, trailer, dan semi-trailer. Manajemen menegaskan bahwa pembentukan anak usaha baru tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional perseroan. Lebih lanjut, perseroan meyakini langkah pendirian anak usaha baru ini sejalan dengan arah strategis Indika Energy ke depan. Pemirsa, PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA menatap tahun 2026 dengan target pertumbuhan agresif. Ya, BUMN Karya ini membidik kenaikan nilai kontrak baru hingga 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Optimisme ini didorong oleh proyek infrastruktur gedung hingga industri dengan sumber daya pemerintah maupun swasta. WIKA menargetkan pertumbuhan kontrak baru sekitar 10-15% pada tahun 2026 dan kontrak tersebut akan berasal dari segmen infrastruktur, gedung industri dan hilirisasi dengan sumber pendanaan dari pemerintah BUMN, BUMD serta pihak swasta. Sepanjang tahun 2025, WIKA membukukan kontrak baru sebesar 17,43 triliun rupiah. Kontribusi terbesar berasal dari segmen infrastruktur dan building. Didukung proyek jalan jembatan sumber daya air serta gedung pemerintahan dan fasilitas publik. Selain itu, proyek juga datang dari segmen energi, industri, properti, serta investasi. Masuki tahun 2026, WIKA juga fokus memperkuat struktur keuangan melalui restrukturisasi komprehensif, divestasi aset non-core, dan percepatan penagihan. Perusahaan juga mendukung rencana konsolidasi BUMN Karya dengan memperkuat tata kelola sistem dan digitalisasi. WIKA meyakini langkah ini akan menjadi ataupun menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan daya saing jangka panjang. Indonesia kembali memperkuat kerjasama hubungan bilateral dengan Kanada. Ya, secara khusus kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan yang dibalut dalam penandatanganan Indonesia Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kunjungan resmi Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Radeb Singh Sarai. Kunjungan ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Kanada, khususnya di bidang ekonomi dan kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan. Pertemuan ini berlangsung di tengah momentum bersejarah bagi hubungan kedua negara, yakni penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA yang ditandatangani September 2025 dan direncanakan efektif berjalan di tahun 2026 ini. Menko Erlangga menegaskan ICA-CEPA sendiri memberikan preferensi tarif yang luas bagi ekspor Indonesia ke pasar Kanada, serta membuka peluang ekspor bagi sektor seperti tekstil, produk olahan, dan lainnya. Selain itu, perjanjian ini juga memperluas ruang bagi barang dan jasa Kanada masuk ke pasar Indonesia dan bisa menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih transparan dan menguntungkan. Di sisi lain, komitmen Kanada untuk terus memperkuat kerjasama pembangunan dan pembangunan berkelanjutan secara strategis di tengah tantangan dan peluang ekonomi global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.